Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan Fadilatul Syekh Syekhun Al-Kiram Syekh Profesor Ad-Doktor As-Sayyid Abdul Sami Muhammad Sunnah. Kululakum ahlan wa sahlan wa marhaban bi mantika Pindrang, bumi Lasindrang. Alhamdulillah fahimtum lugha al-arabiyah qalilan fa qalil. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Ustaz Hasbi Khalid LCMA hafizahullah taala. Kemudian yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah Binal Fadil Ustaz Asrijaya SPD MPD hafizahullah taala. Kemudian Ketua Lembaga Khidmatul Quran DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Pindrang Al Fadil Ustaz Yusran Faddi hafizahullah taala. Dan ada juga tamu inspiratif kita Ustaz Al-Faruq Umar Al-Faruq, seperti nama khalifah yang kedua. Dan mohon maaf semua hadirin wal hadirin, tidak ada hadirat, bukan laki-laki semua, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama waktu terbatas, yang kedua saya belum kenal semua. Insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Pindrang. Saya waktu bertugas sebagai pengawas pendidikan agama Islam, suatu ketika kita ada pelatihan 100 orang, itu semua guru dan pengawas. Pada saat itu tes pertama kita adalah menulis suratul Fatihah tanpa melihat mushaf. Dan alhamdulillah dari 100 orang guru pendidikan agama Islam dan juga pengawasnya diminta menulis suratul Fatihah. Dari 100 itu alhamdulillah 3 yang bisa menulis dengan baik dan benar. Seperti disampaikan oleh Ustaz tadi, ini adalah sebuah fenomena di tengah mayoritas muslim kita. Bayangkan kalau seorang guru pendidikan agama Islam menulis suratul Fatihah saja tidak sanggup. Tapi alhamdulillah waktu itu saya termasuk 3 orang itu, Ustaz. Kebetulan pernah belajar di pondok pesantren. Kemudian beberapa waktu yang lalu, ketika saya masih bertugas di Sidrap, saya bertugas di Sidrap 4 tahun 9 bulan 2021 sampai 2025. Setelah itu dimutasi ke Pindrang ini tanggal 1 November. Rektor IAIN Parepare Prof Hanani itu bersilaturahim bersama Bupati Sidrap saat itu. Salah satu yang beliau keluhkan seperti yang disampaikan tadi Ustaz, itu mahasiswa baru IAIN Parepare yang diterima kurang lebih 1000-an mahasiswa itu tadi, hampir 70-80% itu belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dan ini adalah sebuah fakta. Dan saya kira
Wahda Islamiyah adalah salah satu atau mungkin satu-satunya lembaga yang kemudian punya kepedulian terkait fenomena yang mungkin dianggap sudah menjadi sebuah masalah nasional. Kalaupun mungkin di beberapa daerah di provinsi, termasuk di Parepare, di Sidrap, semua calon-calon kepala dinas itu dites untuk membaca Al-Quran. Dan banyak juga yang tidak lolos. Maka saya kira alumni-alumni dirasa, Pak Kiai, kalau tes untuk masuk kepala dinas, insya Allah semuanya lulus. Yeah. Saya juga di Sidrap, kami tentu Kementerian Agama sangat bersinergi dengan ormas-ormas Islam, khususnya juga dengan Wahda Islamiyah di Kabupaten Sidrap. Kami sering berinteraksi, berkomunikasi dengan Ustaz Lukman Ambotuo, juga Ustaz Syahrul Mubarak dan teman-teman di bahkan kantor-kantor urusan agama kecamatan di Sidrap itu bekerja sama dengan WIS, Wahda Inspirasi Zakat, ya. Dan itu berhasil mengangkat masalah-masalah sosial. Jadi Wahda saya lihat tidak hanya bergerak di dakwah pendidikan, tapi juga lembaga-lembaga sosialnya sangat intens untuk mengangkat fenomena kemiskinan khususnya di Kabupaten Sidrap, dan saya kira Pindrang juga begitu. Saya tidak tahu itu hadis atau ungkapan, nanti diluruskan. Ada ungkapan yang mengatakan kanal fakru ayyakuna kufran. Dan itu fenomena di banyak daerah-daerah terpencil, banyak saudaranya dulu Zainuddin FZ relus Indomie. Nah ini saya kira fenomena sosial juga selain yang saya sebutkan tadi. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, saya kira memang Al-Quran adalah solusi terbaik di tengah hiruk-pikuknya kehidupan ini. Karena Al-Quran, ya, dalam referensi yang saya pahami, Al-Quran adalah sebuah syafi, pemberi syafaat dan juga menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dan itu banyak yang sudah membuktikan. Karena ternyata sel-sel kanker dan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita ini adalah ciptaan Allah. Dan menurut penelitian kedokteran, mohon diluruskan ini juga, mereka kemudian bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita kalau sakit kemudian membaca Al-Qur'an dengan baik, memohon pertolongan kepada Allah, maka Al-Qur'an insyaallah akan menjadi syifa bagi kita. Kemudian Al-Qur'an juga nafi', memberi manfaat, dan selanjutnya Al-Qur'an itu adalah rafi', orang yang berteman dalam tanda kutip dengan Al-Quran insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, karena kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa, seminar Al-Quran yang dirangkaikan dengan tasyakuran dirasah. Yang pertama di Kabupaten Pindrang. Ya, saya insyaallah saya secara pribadi, karena saya tahun 1996 itu alumni Daurah Islamiyah di Asrama Haji Sudiang ketika saya menjadi mahasiswa Stain Parepare. Jadi waktu itu ada juga syekh dari Madinah yang menawarkan kita yang jomblo-jomblo saat itu untuk menikah. Tapi waktu itu saya belum berani karena baru semester 3. Dan saya asli orang Pindrang, Bapak Ibu sekalian. Saya lahir di, kalau istilahnya teman-teman itu, di California City, ya, di Punia, Desa Marano, Kecamatan Matirobulu. Mungkin ada sekampung atau sekecamatan di sini. Saya lama di luar daerah, kemudian akhirnya qadarullah, Allah mengembalikan saya ke kampung halaman saya. Insyaallah tentu saya berusaha dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maunah dari Allah, untuk memaksimalkan
kemampuan yang saya miliki untuk berkhidmat kepada umat, ulama dan umara khususnya di Kabupaten Pindrang. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada DPD Wahda Islamiyah. Kalau tidak salah 3 hari yang lalu kami berkunjung ke sekretariatnya, karena saya pribadi punya kebiasaan, saya tidak mau saya yang dikunjungi. Ya, selaku anak, saya merasa selaku anak di Pindrang ini, saya orang tua saya dan Wahda juga, mereka semua ingin datang ke kantor. Saya bilang tidak lazim bagi saya anak orang tua mengunjungi anaknya. Anaknya lah yang perlu bersilaturahim kepada orang tuanya. Kalau orang tua suatu saat sudah ingin jalan-jalan ke rumah anaknya setelah dikunjungi oleh anaknya, tafadhal. Saya membuka pintu dengan baik dan insya Allah kami menyambut bapak-bapak para al-mukarramun datang ke Kementerian Agama. Dan juga kami, Pak Kiai, ada aula di sana yang bisa menampung mungkin 100-120 orang. Kalau tidak terlalu banyak, silakan. Kementerian Agama terbuka untuk aulanya untuk dipakai untuk kepentingan umat dan keumatan. Syukran wa jazakumullah khairal jaza. Dengan mengajak bapak-bapak al-mukarramun semuanya dengan mengharap ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka acara yang sangat istimewa dan mulia ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.